Pamekasan yang bersedia ya, berjuang ya, bersama PKS Pamekasan ya, sehingga menjadikan PKS Pamekasan termasuk DPD 10 besar di Jawa Timur. Kita berikan aplaus untuk walaupun kursinya turun satu Pak. Walaupun turun satu tetapi masih tetap 10 besar ya. Dan mudah-mudahan dengan semakin kokoh melayani dan konsisten mengabdi, PKS Pamekasan 5 tahun ke depan semakin dicintai rakyat dan mudah-mudahan kursinya bisa kembali bertambah ya, amin. Nanti berbagi dengan partai yang lain Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya memaknai yang pertama kokoh melayani ya, pesan yang ingin disampaikan bahwa PKS, kita semua keluarga besar PKS ya, harus mampu berdiri dengan prinsip yang kuat, tidak goyah oleh tantangan zaman dan dinamika politik yang ke depan ini mungkin akan senantiasa berubah. Dan saya mengapresiasi ya, situasi politik yang luar biasa ya, tetapi untuk DPD PKS Pamekasan ya, masih tetap istiqomah ya, untuk berpijak kepada prinsip yang diarahkan oleh DPP. Kokoh melayani ini berarti yang pertama ya, bahwa struktur dan kader PKS harus solid, harus kompak ya. Jumlah DPC, jumlah ranting ya, saya titip tidak boleh berkurang ya. Tetap harus 100% siap semuanya DPC ya. Jumlah kadernya harus terus bertambah ya. Dari berbagai kalangan ya, termasuk juga dari generasi milenial ya. Dengan bertambahnya jumlah kader, jumlah DPC dan DPRA ya, itu berarti bahwa PKS ya, semakin diterima di berbagai kalangan ya. Dan alhamdulillah DPD PKS Pamekasan yang juga selalu menjadi contoh yang baik bagaimana senantiasa menjadikan para kiai, para ulama ya sebagai tempat untuk meminta nasihat, meminta doa, meminta arahan ya, dan ini mohon untuk terus dilanjutkan ya, oleh Bapak dan Ibu sekalian keluarga besar PKS ya. Dan ini satu modal yang sangat luar biasa ya, senantiasa menjadi arahan dari Ketua Majelis Syuro ya, bahwa PKS adalah milik umat, milik rakyat ya. Untuk itu jangan berhenti untuk terus bersilaturahim, untuk terus sowan kepada para kiai, para ulama ya, dan untuk terus menerima nasihat ya. Karena berikutnya juga kokoh melayani berarti kita perlu ada keteguhan nilai dan moralitas politik. Nah, ini penting bagaimana keteguhan nilai dan moralitas politik ya, menjadi satu pijakan bagi para pengurus dan kader PKS ya, di dalam berinteraksi di Kabupaten Pamekasan ini. Dan juga kesiapan menghadapi perubahan zaman. Di beberapa tempat kursi PKS hilang ya, karena ada pemecahan dapil Pak Bupati. Di Banyuwangi kursinya dari 2 hilang menjadi 0, karena dari 5 dapil menjadi 8 dapil. Nah, ini salah satu perubahan zaman ya, perubahan politik. Nah, mudah-mudahan nanti di Pamekasan tidak terjadi perubahan dapil, mudah-mudahan ya. Tapi walaupun perubahan dapil, mudah-mudahan teman-teman siap ya.
Yang berikutnya konsisten mengabdi. Ya. Ini berarti pesannya bahwa kapanpun ya, pengurus PKS, anggota PKS, apalagi anggota Dewan PKS, ya harus siap untuk melayani dan membela masyarakat. Ya. Jangan sampai kemudian ya, setelah pemilu ya, kantornya tutup, ya, baru bergerak lagi 5 tahun ke depan. Dan saya mengucapkan apresiasi kepada pengurus PKS dan kader PKS Pamekasan, pada pengurus DPC, DPRA, yang setelah pemilu ya, semangat untuk melayani dan membela rakyat ya, semakin tinggi. Ya. Kita berikan aplaus untuk pengurus Pamekasan semuanya. Apalagi alhamdulillah di Jawa Timur ya, perlu saya sampaikan kita mendapat barokah ya, karena kursi pusatnya bertambah dari 2 menjadi 5 kursi ya. Kemarin untuk Madura hampir dapat, tapi ternyata tidak dapat Pak Haris Sandi ya. Sepertinya menunggu Pak Haris Sandi naik ke pusat ini. Sudah saya tanya Pak Syafi'i, mudah-mudahan siap beliaunya. Karena harus mulai dari sekarang katanya kalau ingin dapat kursi pusat ya. Dan 5 anggota DPR RI ini walaupun tidak ada dari Madura, insya Allah semuanya siap untuk membela ya. Kemarin ada dari Pulau Sapeken kontak ke saya, minta diadvokasi terkait dengan alat transportasi dari Sapeken ke Mataram ya, yang sementara ini dihentikan oleh pemerintah pusat. Ada anggota Komisi 5 dari PKS dari Jawa Timur, alhamdulillah kemudian diterima untuk hearing ya, dan kemudian aspirasinya disampaikan kepada pemerintah pusat ya. Jadi kalau panjenengan dari Pamekasan ya, ingin kemudian ada aspirasi yang disampaikan, ada yang ingin dibela, monggo ya, untuk bisa sinergi dan kolaborasi dengan anggota DPR RI walaupun tidak ada yang dari Dapil Madura. Alhamdulillah untuk provinsi ya, dari 4 kursi bertambah menjadi 5 kursi. Dan yang istimewa penambahannya dari Madura. Dan lebih istimewa lagi ya, dari Madura itu dari Pamekasan. Suara di Pamekasan 150.000 Pak. Jadi mestinya nanti Pamekasan lebih banyak diadvokasi oleh Pak Haris Sandi. Bapak dan Ibu sekalian, dengan posisi politik yang di DPR RI dan juga provinsi, ya tentunya ini insya Allah akan semakin menguatkan tekad ya, di usia ke-23 ini PKS untuk konsisten mengabdi kepada masyarakat ya, khususnya di Pamekasan ini ya. Oleh karena itu saya sangat berbahagia ya, dan saya sampaikan kepada pengurus DPW saya harus hadir di Pamekasan ya, karena Pak Bupati hari ini berkenan hadir ya, sehingga saya harus hadir di Pamekasan. Dan alhamdulillah kenapa saya berbahagia, karena ini menunjukkan bahwa Pak Bupati dan seluruh jajaran memberikan ruang kepada PKS untuk sama-sama memberikan kontribusi membangun Pamekasan. Dan saya meminta kepada seluruh jajaran pengurus PKS, para anggota Dewan PKS, ya,
untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengoptimalkan ruang sinergi dan kolaborasi ini, ya, agar keinginan bangkit bersama untuk Pamekasan maju bisa terwujud dalam 5 tahun ke depan ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiranya beberapa hal itu yang perlu saya sampaikan ya, secara singkat, pesan-pesan untuk para pengurus PKS dan juga keluarga besar PKS di Pamekasan. Ya. Sekali lagi saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya, kepada kader PKS, ya, karena memang perjuangan politik di 2024 ya, perjuangan yang sangat luar biasa ya. Dan panjenengan di Pamekasan, ya, ajudan di Pamekasan harus sangat bersyukur ya, dan mohon dioptimalkan adanya anggota Dewan Provinsi Pak Haris Andi ya, diajak keliling ke kecamatan-kecamatan ya, ya, agar keberadaan beliau bisa bermanfaat ya untuk hajat hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ya, karena kenapa harus sangat bersyukur? Ya, karena di pemilu 2024 ada 28 anggota dewan yang tidak terpilih dari PKS. Ya, termasuk ada satu dari Pamekasan ya, yang tidak terpilih. Tapi ada 28 anggota dewan baru yang terpilih ya, di pemilu 2024. Ya. Dan di Jawa Timur ada 5 kabupaten ya, yang 2024 ini tidak punya kursi. Sehingga panjenengan ya ajudan di Pamekasan harus sangat bersyukur ya, walaupun kursinya hilang 1 tapi kursinya masih 4 ya. Dan tolong dioptimalkan ya para anggota dewan kita, Pak Suryono Ketua Fraksi ya, Bu Ita, Pak Jum'ah ya, Pak Haji Mamang ya, dan juga Pak Haris Andi untuk sinergi ya, bagaimana mengoptimalkan peran untuk terus melayani dan membela rakyat Pamekasan ini. Ya. Demikian ya. Ikan hiu muter-muter. I love you forever. Ikan hiu muter-muter. See you later. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terus berjuang dalam menjadi satu merdeka, melakukan yang besar dan semangat untuk berikhtiar menuju cita-cita yang mulia, menuju cahaya dalam kedudukan menyambut datangnya harapan. Kita berakhir sejahtera, adil untuk membela rakyat, menatap hidup berdiri, menciptakan mulia. Kita berakhir sejahtera, Di
terima kasih kepada Ketua DPD Jawa Timur, terus dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah barusan ada kenangan Bapak Bupati Pamekasan, beliau dulu masa ingin mencalonkan, ya, kalau nggak salah begitu Bapak Bupati, dan masih ingat di benak kita beliau pada waktu itu datang paling pagi karena ada acara di Papua. Terima kasih Bapak Bupati, mudah-mudahan berkat di hari Jumat. Hadirin yang berbahagia, tanah gersang disiram petani, harum surga gunung mati. Mari kita jangan bosan membuka hati, mendengarkan arahan dari Bapak Bupati. Sambutan yang ketiga yaitu arahan dari beliau Bapak Bupati Pamekasan, Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SH MSI, kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Nur Zaman, beliau Ketua Komisi MUI Pusat, selamat datang di Pamekasan. Yang terhormat Bapak Haji Irwan Setiawan, beliau Ketua DPW PKS Jawa Timur, yang telah memberikan pembinaan dan tidak perlu khawatir, insya Allah PKS cerah di Pamekasan. Kita harus optimis. Kita harus optimis, selain optimis bercita-cita setinggi langit. Yang terhormat Teretan TV, Saudara Bapak Haris Andi Safari, Saudara juga Bapak. Saudara berarti keakraban, Bapak itu sebagai sogok supaya program dari Jawa Timur lancar. Jadi kalau sogok Bapak kan tidak ada masalah. Yang terhormat Bapak Haji Pujiono, MPD Majelis Pertimbangan Daerah. Yang terhormat Ketua DPD PKS Pamekasan, Bapak Ustaz Haji Abdullah. Yang terhormat Ketua Fraksi PKS DPRD Pamekasan, Akhin Al-Fadil Al-Ustaz Suryono. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara, para ketua partai yang telah hadir di ruangan ini. Ada Ketua DPC PKB. Benar Kiai? Alhamdulillah.
ada Ketua DPD Partai Golkar, ada Ketua Pengurus DPC Partai Demokrat, kemudian bersama dengan partai-partai yang lain yang sudah hadir, tapi di luar sepengetahuan kami. Yang terhormat para Ketua Ormas yang hadir, para tokoh agama masyayikhin al-afadil, wa nakhussu bidzikri Kiai Haji Umar Hamdan hafizahullah wa ra'ahu, wa nakhussu bidzikri Kiai Haji Hafiz yang tadi telah membuka silaturahmi ini dengan Al-Fatihah bersama dengan para masyayikh, para alim ulama yang lain, yang terhormat kader-kader Partai Demokrat, kader-kader Partai PKS yang saya hormati. Alhamdulillah, enggak tadi Pak, saya cuma ingin sengaja untuk keliru nyebut, ingin tahu kira-kira kita sudah dewasa tidak berpolitik. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini, kita sekalian bisa bersama-sama menghadiri kegiatan halal bihalal sekaligus hari ulang tahun PKS yang ke-23. Dengan iringan doa, mudah-mudahan PKS ke depan bisa berkiprah lebih masif, lebih bagus, utamanya di Pamekasan dan Jawa Timur. Sehingga dengan demikian kita berharap kita sekalian masuk di dalam sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita bermanfaat kepada sesama. Sebelum saya melanjutkan, saya bacakan dulu pantun. Jadi dunianya sekarang memang dunia pantun, sehingga kalau tidak mantun rasanya kurang afdol. Ini dibikinkan oleh tim saya tadi, oleh staf saya, bukan saya sendiri yang bikin, tapi kok rasanya cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Dari talang bawa sagu, pulangnya beli keju. Jangan bimbang, jangan ragu, PKS terus maju. Tambah lagi. Cukup Pak. Kalau mau tambah pertanyaannya wani piro. Kita jarang-jarang ketemu, sekali ketemu ayolah kita guyon supaya cair ya situasi. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluar dari bulan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa-dosa yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tapi dengan kemanusiaan masih harus ditindaklanjuti. Oleh sebab itu kenapa ada halal bihalal, untuk saling memaafkan.
Memaafkan ini biasanya sangat dibutuhkan bagi orang yang sering bertemu. Jadi bagi orang yang sering bertemu, kenapa semakin banyak pertemuan, semakin terbuka untuk berbuat kesalahan. Insya Allah kalau di antara kita kena jarang ketemu, sedikitlah salahnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi yang pasti ada. Yang siapa yang paling banyak? Itu mungkin Pak Ibnu yang tahu. Jadi ada makalah dari para ulama terdahulu, barang siapa yang mudah memaafkan orang lain, maka akan mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pada hari ini saya deklarasikan, saya ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada dosa kepada saya, pada hari ini saya nurkan, pada hari ini saya maafkan. Yang paling tinggi ngangkat tangan itu yang paling banyak dosanya. Ya, kita saling memaafkan sehingga dengan demikian kita sekalian bisa memperbaharui. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk itu saya atas nama pribadi, keluarga dan segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Pamekasan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wal amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Di samping itu saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 kepada keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Semoga di usianya yang semakin matang ini kita bisa menciptakan sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan Pamekasan maju, mandiri, dan sejahtera. Terus terang kami butuh semuanya, terutama Partai Keadilan Sejahtera. Karena hanya dengan kami dan Pak Wabu, mungkin Pak Sekda dan beberapa gelintir OPD, kami tidak sanggup untuk membangun Pamekasan. Sehingga dengan demikian kebersamaan sangat-sangat kita butuhkan. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ketika itu, bahwa Indonesia tidak akan bisa bersinar hanya dengan 2 lampu merkuri yang ada di Jakarta. Hanya dengan presiden dan wakil presiden Indonesia tidak akan bersinar. Akan tetapi Indonesia bisa bersinar dengan lilin-lilin kecil yang tersebar di daerah-daerah. Sama, Pamekasan tidak akan maju tanpa hadirnya semuanya dalam kebersamaan. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya benar-benar merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Sehingga ketika tadi saya ditelepon oleh Pak Ibnu, saya sampaikan sebenarnya saya menunggu mulai dari jam 7:30 saya sudah standby di ruang kerja di Pendopo. Bisa dikonfirmasi kepada ADC dan pendamping saya. Jadi jam 8:04 saya ditelepon bahwa sudah selesai. Ya saya katakan saya dari jam 7:30 sudah siap untuk hadir di pertemuan pada siang ini. Bapak-bapak, Ibu, oleh sebab itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan mengajak seluruh elemen masyarakat Pamekasan, khususnya partai politik, agar menjaga sinergitas yang telah kita bangun selama ini. Hanya dengan kekuatan sinergi ini kita akan berhasil mengawal dan menyukseskan semua proses pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan dan kesejahteraan. Tadi sempat saya sampaikan bahwa di dalam pikiran saya punya jargon tidak ada rumah tanpa penghasilan. Ini terus terang akan kita tindak lanjuti, yaitu mendorong setiap rumah tangga, mendorong setiap rumah untuk membangun home industry. Sekalipun satu hari penghasilan 10.000, berarti 1 bulan 300.000, itu sudah cukup bagus untuk pertama kali. Dan ini terus akan kita dorong sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan, sekalipun kecil umpamanya, bisa kita kembangkan dengan baik.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, silaturahmi antar partai seperti pada saat ini itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena membangun negeri, membangun Pamekasan, membangun negara tanpa keterlibatan partai tidak mungkin dan tidak ada pintu. Nah, oleh sebab itu, sekalipun misalkan masyarakat kan banyak yang mencibir terhadap langkah-langkah partai karena ternyata begini, padahal di dalam Al-Quran sendiri ada ayat tentang politik. Dalam Al-Quran ada ayat tentang politik sekalipun tidak tersurat apa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ratu Bilqis, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Jadi sungguhnya raja-raja ketika masuk ke dalam sebuah negara, sebuah desa, sebuah kota, sebuah kabupaten dan lain sebagainya, terutama sebuah negara, mereka akan berbuat sewenang-wenang. Sehingga dengan demikian kita harus melindungi negara kita, harus melindungi wilayah kita dengan memperkuat komunikasi antar insan-insan politik. Memang politik pada awalnya tidak baik. Tidak ada politik yang ihdinas siratal mustaqim terus gitu, tidak ada. Jadi politik itu mesti bengkok-bengkok. Sama dengan ceritanya Nabi Rasulullah dengan Sayyidina Ukashah. Jadi Sayyidina Ukashah itu Rasulullah dalam satu peperangan, ketika selesai berperang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah aku berbuat dosa kepadanya, aku pernah bersalah kepadanya, ayo pada hari ini balaslah kesalahan itu. Akhirnya Ukashah mengacungkan tangan, saya Nabi. Ketika dulu Nabi berperang bersama, Nabi memecut ya cemetinya Nabi kena perut saya. Oleh sebab itu saya minta pembalasan pada hari ini. Akhirnya Sayyidina Ukashah diberi kecut oleh Kanjeng Nabi. Ayo silakan kalau mau mecut. Sayyidina Ukashah bilang, tidak bisa Nabi, karena Nabi dulu ketika mecut saya terkena kulit perut saya, sehingga kalau saya harus membalas Nabi harus buka baju dong biar impas. Ya dibuka baju Nabi, setelah dibuka Ukashah itu melompat ke depan dan mengecup perut Rasulullah, mengecut perut Nabi. Artinya apa? Politik memang awalnya kayaknya kotor, kayaknya dan seterusnya, akan tapi buahnya akan menjadi manis, yaitu kebaikan. Nah, oleh sebab itu saya berharap ke depan komunikasi tetap bisa berlanjut. Kiai, Ustaz Abdullah, komunikasi tetap bisa berlanjut, jangan khawatir. Kami bersama dengan kawan-kawan yang hadir pada saat ini, insya Allah seutuhnya untuk membangun Pamekasan dengan baik. Alhamdulillah, Pak Syafi'i sekalipun pernah 2 kali bertarung dengan saya, alhamdulillah pada saat ini bergandengan tangan bersama, dan itu saya katakan kepada semua pimpinan daerah yang pernah bersaing dengan saya, baik menang apalagi kalah. Itu saya sampaikan, ayo kita bersama-sama. Karena Pamekasan sampai pada hari ini bisa kita mencapai hari ini karena berkat perjuangan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi sebelum saya ada PJ Bupati, sebelum PJ Bupati ada Pak Badrut Tamam, sebelum Pak Badrut Tamam ada ini lagi terus ke atas. Jadi kepemimpinan itu adalah ibarat rantai yang lingkaran-lingkarannya tergabung dengan kuat sehingga menjadilah rantai yang amat kuat.
antara saya dengan Pak Syafi'i itu ada dua rantai, ada dua lingkaran tergabung dalam satu rantai. Tidak perlu khawatir, kita akan welcome terhadap partai-partai, terutama Partai Keadilan Sejahtera. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tadi begitu masuk disuguhi sholawat mahalul qiyam. Alhamdulillah karena mahalul qiyam sudah ada di mana-mana. Jadi kita membuka pertemuan dengan sholawat, dengan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ke depan Pak Hari Sandi, Mas Hari Sandi, saya ingin bertemu empat mata. Tidak boleh didengar kecuali oleh pimpinan PKS. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Bupati tidak meninggalkan podium karena dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada tamu VVIP yang sudah dilakukan, monggo naik podium bersama Bupati. Baik, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama gaya formal, jadi gaya formal 3, 2, 1. Ya, dilanjutkan dengan kepal tangan ke depan. 2, 3, 1. Ya, dan dilanjutkan ucapan selamat ya, minta ucapan selamat. Mohon izin ya dari Bapak Bupati Pamekasan di video, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan, mengucapkan selamat milad yang ke-23 untuk Partai Keadilan Sejahtera. Semoga PKS ke depan akan semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dan semakin bisa membangun Indonesia, terutama membangun Pamekasan. Dan saya yakin PKS bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah bersinergi dengan menghilangkan tangan. Sambil bergangan bersinergi. Monggo fotografer 3, 2, 1. Izin Bupati untuk balik kanan dan untuk membelakangi para peserta. Ya, untuk dokumentasi dan juga izin. Monggo. Bapak fotografer untuk naik ke podium. Yang belakang berdiri. Ya, betul. Sebentar. 3, 2, 1. Sebentar. Oke. Baik. 3, 2, 1. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan tamu VVIP. Mungkin kepada panitia mohon dikoordinasikan kepada beliau, kepada ajudan dan protokoler. Selanjutnya Bapak Bupati. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, terima kasih pada Bapak Bupati Pamekasan yang telah memberikan arahan, memberikan petunjuk dan memberikan semangat. Terus terang Bapak Bupati, kami kaget
di luar ekspektasi kami, Bapak Bupati berkenan dengan senang hati, dengan jiwa semangat merebut kembali dengan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pamekasan. Plus buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya dijadikan dokumenter atau dokumentasi, tapi teraplikasikan ke depan 5 tahun ke depan dengan secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita dengarkan bersama tausiah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marham Kabar. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahad Al-Islami As-Salafi dari Tauhid Misjid Lantan Kecamatan Purwokerto Kabupaten Pamekasan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, terkhusus Bapak Bupati Kiai Khalilur Rahman dan Wakil Bupati Bapak Sukriyanto, segenap jajaran partai politik Partai Keadilan Sejahtera, baik dari tingkat pusat, provinsi ataupun daerah, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama-nama ajunan setuju. Yang mulia Bapak Nuruzzaman sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, yang kami sangat menghormati dan taklimi segenap jajaran parpol partai politik Kabupaten Pamekasan, yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita bersama setelah kita sempat berbeda pada momen politik di 2024 kemarin, yang subhanallah atensinya cukup memanas, dan alhamdulillah saya menjadi bagian juga di dalam kemenangan Bapak Khalilur Rahman yang mana kami tidak punya tujuan apa-apa berkaitan dengan kemaslahatan dunia, melainkan kami menaruh harapan besar kepada Bapak Bupati agar menjadikan Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik. Siap, Kiai. Alhamdulillah. Dan insya Allah di momen politik yang akan datang tidak akan ada hal-hal yang akan mengancam stabilitas keamanan kita, khususnya di dalam keamanan yang berkaitan dengan agama kita, yang insya Allah kita semuanya akan mempertahankan Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita.
Amin ya rabbal alamin. Dari sini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Yang Mulia Bapak Bupati, karena tadi beliau sempat menyinggung pembangunan Pamekasan menjadi lebih baik. Yang pertama, saya ingin membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal al-ayah. Yang memberikan arti Allah Subhanahu wa taala di sini menjanjikan, jikalau penduduk sebuah desa, kota, negara selalu beriman dan bertakwa, beriman, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah menjamin akan membukakan pintu-pintu rezeki baik dari dalam bumi ataupun dari atas langit. Dari sini mohon izin kami menyampaikan kepada Bapak Bupati yang mulia, sebab beliau saat ini dalam tahap bersih-bersih Kabupaten Pamekasan. Sebab mungkin hal-hal yang mencegah kemakmuran di Kabupaten Pamekasan adalah banyaknya terjadi kemaksiatan di Kabupaten Pamekasan. Karena ini sudah bertentangan dengan perintah Allah. Maka Allah Ta'ala seakan-akan belum menurunkan berkah yang dijanjikan oleh Allah, sebab masih ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang masih beredar di tengah-tengah kita. Dari sini kami sangat mengapresiasi Bapak Bupati, begitu dilantik beliau mengeluarkan surat edaran sholat berjamaah. Ini luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan kepada Bapak. Artinya kalau menurut kami, karena saya melihat dari kacamata ulama, beliau alhamdulillah sedang membuat jargon satu rumah satu usaha, dan insya Allah itu akan menjadi berkah ketika beliau lebih memperkuat lagi agar masyarakat bagaimana jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai ada masyarakat di bulan puasa ternyata ada yang nggak puasa. Kemarin sempat viral di grup kita, karena kami punya grup GUIP namanya, Gerakan Umat Islam Pamekasan. Di siang hari masih ada orang-orang yang pakai sarung, pakai peci tapi nggak puasa. Ini kira-kira tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab kita sebagai ulama yang mungkin kurang mengajarkan kepada masyarakat, dan juga tanggung jawab Bapak pemerintah daerah yang seharusnya lebih memperkuat lagi keimanan dan ketakwaan masyarakat kita. Maka insya Allah apapun jargon beliau di dalam memperdayakan kesejahteraan masyarakat itu akan tercapai, asalkan dua ini betul-betul dijaga, iman kepada Allah dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pesan ini betul-betul diterima oleh Bapak Bupati yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kedua kali yang kami ingin menyampaikan, kami sangat mengapresiasi sebetulnya sesuai yang disampaikan Bapak Bupati barusan, terobosan Partai Keadilan Sejahtera yang sukses membuat halal bihalal pada siang hari ini, yang mana semua elemen masyarakat bisa hadir, dari tingkat pemerintah daerah, juga parpol-parpol yang mungkin berbeda haluan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ini harus diapresiasi, karena Bapak Ibu, ya tepuk tangan itu Bapak PKS. Karena sekalipun kita ingin membuat Pamekasan menjadi lebih baik, tetapi kita selalu tidak akuh. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini sudah mengatakan dan berfirman di dalam Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wajib bertaat kepada Allah dan utusannya dan jangan berpecah belah. Karena ketika berpecah belah, kalian akan gagal. Apapun program kalian, kalau masih berpecah belah, tidak akan tercapai, Bapak Ibu. Maka alhamdulillah, ini merupakan terobosan baru dari Partai Keadilan Sejahtera. Semoga setelah Ramadan, Bapak Abdullah, beliau selaku Ketua DPD PKS mengadakan acara halal bihalal seperti ini dan istiqomah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, mohon izin kami menyampaikan juga bahwa saya teringat betul bahwa PKS ini adalah partai dakwah katanya. Partai dakwah artinya partai yang berbasis mengajak umat agar menjadi lebih baik. Maka di sini Bapak Bupati barusan menjanjikan PKS insya Allah akan semakin berjaya di Kabupaten Lumajang. Menurut kami, bagaimana caranya partai ini akan lebih berjaya? Menurut hemat kami, harus memfungsikan dengan baik. Harus ada target-target yang menjadi target partai untuk mewujudkan misinya di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di dalam bidang dakwah yang memang merupakan asal-usul dari partai PKS. Dan alhamdulillah PKS sudah menepis isu-isu lamanya yang katanya partai Wahabi. Dulu dikatakan kalau PKS partai Wahabi. Perlu diingat Bapak Ibu, kalau masih partai Wahabi yang nggak mungkin berkembang di tengah masyarakat. Tapi alhamdulillah barusan saya masuk langsung disambut dengan Maulid Nabi. Berarti itu menunjukkan kalau PKS bukan partai Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Dan insyaallah sesuai Bapak Bupati janjikan barusan, partai PKS akan semakin berjaya di Kabupaten Pamekasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yang ingin kami sampaikan, barusan kami bincang-bincang di meja makan dengan Bapak Bupati. Memang betul yang menjadi problem di tengah-tengah kita adalah masih banyaknya kefakiran, Bapak Ibu. Maka di sini kami sangat mendukung penuh apapun yang menjadi program pemerintah daerah di dalam membasmi kemiskinan, di dalam membasmi kefakiran, tapi dengan catatan ayo kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada janji yang terpenuhi secara betul-betul kecuali janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita mendengar janji-janji dari misalnya tokoh-tokoh politik yang ingin membasmi kefakiran, ingin membasmi kemiskinan, ternyata masih sedikit tokoh-tokoh politik kita yang memenuhi janji-janjinya dengan baik. Maka jalan satu-satunya kami mengajak semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, ayo kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin apabila Pamekasan menjadi pelopor di dalam mengajak umat kembali kepada jalan Allah, maka semuanya akan teratasi. Kemiskinan, ketidakstabilan, ketakutan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya Allah taala akan memberikan kalian kenyang. Tahu sakobater sebut Allah. Tabun tak kira lapar. Wa amanahum min khauf, dan kalian tidak akan merasa ketakutan. Yang penting kembali kepada jalan Allah. Yang penting betul-betul menerapkan perintah Allah dengan baik. Maka alhamdulillah selama Bapak Bupati dan pemerintah daerah lainnya siap untuk menjalankan perintah Allah sekuat mungkin, maka kami siap sebagai ulama insya Allah mendukung penuh. Apalagi ketika kita nanti melihat 2029 pemerintah daerah sukses,
insya Allah kita akan mendukung kembali, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, barusan Bapak, mohon maaf yang dari DPW sebenarnya, Bapak Irwan sempat menyinggung bahwa disampaikan kalau PKS adalah rahmatan lil alamin. Yang pertama, kami alhamdulillah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika betul-betul PKS adalah partai yang rahmatan lil alamin. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa jargon ini jangan dimaknai dengan salah, Bapak. Sebab kita ketika kembali kepada jalan Allah, itulah rahmatan lil alamin. Kita kembali kepada jalan Allah, kita sudah memperbaiki segala ketidakbaikan di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita misalnya membasmi kemungkaran, alhamdulillah dengan dilantiknya Bapak Bupati, kemarin beliau mengabarkan kepada kami bahwa Pamekasan Tapsiun sudah bersih. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Dan insya Allah akan menyusul tempat-tempat lain yang mana ada praktek-praktek kemaksiatan, ada masih penyakit-penyakit masyarakat, akan dibersihkan betul oleh Bapak Bupati dan jajarannya. Dan insya Allah itulah rahmatan lil alamin. Karena kita secara tidak langsung telah menyelamatkan masyarakat. Artinya kita itu menyelamatkan masyarakat seperti ayat tadi dibaca oleh Al-Qari, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu kata Allah sedang berada di koncok neraka, temping sharing neraka. Kita itu pada dasarnya sedang mau jatuh ke neraka. Tapi Allah Ta'ala mengutus nabinya fa'anqadakum minha. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan kalian daripada api neraka. Artinya kita itu diselamatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Berarti kita itu harus betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad. Segala perintah Nabi Muhammad harus kita laksanakan. Segala larangan Nabi Muhammad harus kita jauhi. Dari sini kita betul-betul ingin memfungsikan semua partai politik dengan baik, apapun visi misinya, agar bagaimana Indonesia ini tercipta dengan baik. Sekarang masih banyak masalah di negara kita, Bapak Ibu, termasuk kapitalisme yang masih menguasai ekonomi bangsa. Tadi Bapak Nur Zaman sempat menyinggung, beliau ingin memperdayakan masjid-masjid sebagai pusat ekonomi umat. Semoga Bapak sukses. Amin. Ini masalah besar, Bapak Ibu. Artinya kita ada penjajahan luar biasa, yang mana secara tidak langsung kita sedang dibasmi untuk menjadi fakir miskin. Maka ini menjadi tugas utama, bukan dengan cara membangun bangsa, membangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun, tapi bangsa sendiri tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Apakah itu dikatakan membangun Indonesia dengan baik? Menurut kami bukan seperti itu membangun Indonesia dengan baik. Ya, alhamdulillah ibu kota mau dipindah, insya Allah gak jadi. Amin, semoga gak jadi. Ibu kota mau dipindah. Ada lagi program-program yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada masyarakat kita. Dan itu dianggap kesuksesan di dalam membangun Indonesia. Sementara masyarakat semakin miskin, semakin fakir. Maka dari sini, ayo partai politik sadar diri. Tugas kalian itu kan untuk masyarakat sebetulnya, bukan untuk kapitalisme kan. Dari sini, alhamdulillah, semoga Pamekasan menjadi awal yang baik. Insya Allah semua partai-partai politik menjalankan tugasnya betul-betul dengan baik. Dan insya Allah PKS menjadi pelopor utama di dalam Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon maaf karena saya dibatasi sama Bapak Ibnu, jangan lebih 20 menit. Ya, ini baru kali ini kiai ibatasin waktu. Tak sopan ke kiai. Sandra. Jadi mohon maaf. Kami atas nama Ormas Kabupaten Pamekasan, karena kami punya gerakan umat Islam Pamekasan, alhamdulillah semua ormas ada di dalamnya, dan saya sendiri sebagai sekretaris menyampaikan
Yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kalinya, mohon maaf kepada semua panitia acara halal bihalal hari ini. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan, dan ajunan sesaja juga dimaafkan oleh Abtina. Ada wal afu minkum yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mereka yang mendengarkan perkataan nasihat lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Salah satu bentuk respek yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan dan mengaplikasikannya. Kalau enggak keliru menurut Brian McKay, kalau enggak salah penyebutan. Terima kasih Bapak Ibu Kiai tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Insinyur Nurzalan. Beliau adalah Ketua Al-Ittihadiyah Jakarta, Majelis Pertimbangan Pusat PKS, juga Ketua Komisi Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.